Sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Mbak, silakan masuk. Duduk dulu, duduk, silakan. Iya Bu, terima kasih. Gimana Mbak? Sehat? Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah. Ini Mbak Jeffrika ya? Iya Ibu. Gimana Mbak tahun kedua jadi mahasiswa pendidikan? Ada kendala nggak? Alhamdulillah lancar-lancar aja sih Bu, tapi ya masih suka kepikiran masalah sekolah kedinasan. Masih belum bisa move on ya Mbak ya? Iya Bu, masih berat gitu. Ya saya sih rencananya mau konsultasi sama Ibu gitu. Tapi Ibu cuman ada waktu 45 menit Mbak, nggak apa-apa kan? Gak apa-apa kok Bu, sebisanya Ibu aja. Oke. Jadi gimana? Apa yang membuat Mbak Jeffrika itu masih merasa resah dan masih belum bisa move on? Bagaimana? Gimana ya Bu ya? Jadi saya tuh kayak masih belum bisa terima aja Bu. Kalau saya tuh nggak bisa masuk ke kedinasan gitu. Ya kadang saya tuh ngerasa kayak benci sama diri sendiri, minder sama teman-teman saya yang bisa masuk ke kedinasan gitu. Saya jadi ngerasa kayak kenapa sih kok nggak bisa gitu loh, merasa gagal aja sih gitu. Oke, jadi ketika Mbak Jeffrika sedang merasa minder, sedang merasa gagal, sedang merasa membenci diri sendiri, itu biasanya seperti apa perilaku yang Mbak Jeffrika tampakkan gitu, atau apa yang Mbak Jeffrika lakukan saat itu? Saya tuh biasanya menghilang dari sosial media Bu. Jadi sosial media apa aja yang saya punya itu saya nonaktifkan, dan itu saya rasa bentuk dari healing saya sih gitu. Oke, baik. Berarti ketika Mbak Jeffrika berpuasa sosial media, Mbak Jeffrika merasa lebih tenang gitu ya Mbak ya? Bisa dibilang seperti itu sih Bu. Oke, ketika sedang melakukan puasa sosial media seperti itu dan hal itu membuat Mbak Jeffrika menjadi lebih tenang, Ibu mendukung sikap yang dilakukan oleh Mbak Jeffrika tersebut, karena menurut Ibu itu bukan sikap yang toksik ya, bukan sikap yang maladaptif atau merugikan diri sendiri seperti itu. Tapi Bu, di saat saya menghilang dari sosial media, Ya, di balik saya merasa tenang, saya tuh kadang kayak cemas gitu Bu. maaf Mbak, Ibu jadi sedikit agak bingung nih. Jadi tadi Mbak Jeffrika menyebutkan bahwa ketika sedang melakukan puasa sosial media, Mbak Jeffrika merasa tenang. Namun barusan pernyataan Mbak Jeffrika juga ketika sedang melakukan puasa sosial media, Mbak Jeffrika merasa cemas. Jadi Ibu agak bingung nih, sebenarnya apa sih yang Mbak Jeffrika rasakan saat itu? Jadi gini Bu, gimana ya, di saat saya berpuasa sosial media atau saya menghilang dari sosial media itu, saya merasa tenang karena saya tuh nggak bersosialisasi dengan siapapun gitu. Tenangnya di situ Bu. Sedangkan cemasnya tuh saya merasa kayak nggak tahu perkembangan teman-teman saya itu seperti apa, yang teman-teman saya sudah capai itu apa. Saya takutnya malah saya ketinggalan jauh sama teman-teman saya gitu. Oke. Berarti ketika sedang melakukan hal itu, yaitu berpuasa sosial media, Mbak Jeffrika merasakan ketenangan dan kecemasan sekaligus gitu ya Mbak ya? Oke. Kemudian apa sih sebenarnya yang Mbak Jeffrika inginkan dan Mbak Jeffrika harapkan gitu dari proses konseling ini? Saya tuh pengennya saya mungkin bisa lebih open minded gitu loh Bu. Saya tuh harus lapang dada, saya tuh harus terima kalau misal ya emang mungkin bukan jalannya saya di sekolah kedinasan, saya harus berusaha buat ikhlas gitu. Pengennya sih kayak gitu Bu. Kemudian menurut Mbak Jeffrika nih, apa sih yang harusnya Mbak Jeffrika lakukan gitu untuk mencapai harapan itu atau tujuan seperti itu? Harusnya terima kenyataan aja sih ya Bu ya, bahwa
ya tiap orang kan punya jalan yang beda-beda, punya takdir yang beda-beda, ya mungkin jalan saya dan takdir saya bukan di situ gitu. Ibu setuju dengan pernyataan dari Mbak Jessica bahwa jalan tiap individu itu berbeda-beda. Kemudian ketika Mbak Jessica sudah menyadari akan hal itu, maka peluang untuk menerima keadaan diri sendiri itu menjadi semakin besar, sehingga itu mempermudah proses Mbak Jessica untuk move on dari hal yang meresahkan sebelumnya. Seperti itu, Mbak. Ya itu Bu, makanya itu ya Bu ya, saya pengen minta masukan nih dari Ibu sebagai konselor. Apa nih yang harus saya lakukan bertanya? Baik. Biar bisa move on. Baik. Jadi menurut saya selaku konselor dari Mbak Jessica, masukan dari saya sih ini ya Mbak ya, Mbak Jessica itu harus tetap terus belajar, tetap fokus untuk hal apapun yang sedang Mbak Jessica lakukan atau sedang Mbak Jessica geluti. Kemudian jangan pernah stuck untuk noleh ke belakang gitu. Maksudnya jadikanlah pengalaman kegagalan itu yang sebelumnya pernah Mbak Jessica rasakan itu sebagai pembelajaran. Jadi jadikanlah pengalaman itu sebagai pembelajaran, karena gagal itu merupakan keberhasilan yang tertunda sih Mbak, menurut Ibu. Semua orang juga pernah merasakan apa yang namanya itu gagal. Jadi menurut Ibu, Mbak Jessica fokus aja sama apa yang akan dilakukan Mbak Jessica ke depannya, menargetkan apapun yang bisa meningkatkan kualitas diri Mbak Jessica sendiri. Seperti itu Mbak. Baiklah Bu, kalau seperti itu saya akan terapkan dan akan saya coba ke depannya. Baik. Oke. Sepertinya sudah 45 menit Mbak. Iya Bu, gak kerasa. Waktu konseling kita sudah mau habis. Iya. Jadi kalau Mbak Jessica mau konseling lagi, kita bisa lakukan konseling lanjutannya di minggu depan atau di hari yang lain ya Mbak ya. Iya. Oke, baik. Ibu harap Mbak Jessica bisa menerapkan kesimpulan dari apa yang sedang kita lakukan hari ini tentang konseling hari ini. Semoga Mbak Jessica bisa lebih baik lagi ke depannya. Amin. Baik. Jadi Bu, kalau seperti itu terima kasih banyak ya Bu Iya, ya. terima kasih kembali. Maaf sudah ganggu waktunya. Iya, nggak apa-apa. Kalau Mbak begitu Jessica. saya pamit ya Bu ya. Iya. Terima kasih Bu, selamat siang. Selamat